Sedang ramai ya Ya, kasus-kasus yang kita sebut sebagai gagal ginjal akut pada anak ini. Kemudian muncul bahwa ini penyebabnya adalah adanya cemaran di sediaan cair, sediaan cair, oke. nih. Salah satunya adalah sediaan sirup. ya, Sediaan sirup yang tercemar oleh ethylene glycol Ethylene glycol. atau diethylene glycol. Bahan-bahan ini tuh berbahaya memang. Lazimnya maksudnya si bahan itu memang menjadi Tidak sediaan farmasi. Tidak boleh. Oh. Nah, kalau sediaan farmasi itu, ya pelarut yang digunakan memang begini, terutama untuk sirup paracetamol nih. Ya, oke. Paracetamol ini itu punya kelarutan yang kalau dibuat sirup itu ada sebagian dari paracetamol yang nggak bisa larut. Kembali lagi di Arlan Podcast. Perbincangan adalah kunci. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang di beberapa hari ke belakang memang dibahas sangat intens ya oleh pemerintah, dan hampir seluruh masyarakat juga tertuju kepada persoalan obat. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik lah ya, banyak orang yang tidak paham terkait dengan paracetamol yang mengandung ethylene glycol. Nah, ini menarik ya. Nah, kalau kita lihat memang sudah ada beberapa korban lah, saya bisa katakan meninggal karena ethylene glycol itu. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas lebih dalam terkait dengan ethylene glycol bersama pakarnya tentunya, Pak Dr. Fikri Alatas. Beliau adalah dosen di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Fakultas Farmasi. Tentunya kita akan mencoba mencari tahu. Apa kabar Pak Fikri? Sehat? Baik, Pak Arlan. Selain Sehat. ini ya, menarik Pak Fikri ini multi talent juga. Selain dosen, suka main bola dan ya banyak hal yang bisa dijelaskan dari beliau. Expertnya memang di farmasi. Nah, ini Pak Fikri membuka tadi pembukaan saya terkait dengan ethylene glycol ya. Ini kan menjadi ramai dan dibincangkan. Ada ethylene glycol, kemudian ada diethylene glycol. Dan dua nama ini memang sama dan kemudian punya fungsi yang sama, atau seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih Pak Arlan. Ya, memang kita tahu akhir-akhir ini sedang ramai ya. Ya. Kasus-kasus yang kita sebut sebagai gagal ginjal akut pada anak ini. Ini awalnya memang isu pertama kan muncul di Gambia ya, kasus yang terjadi di Gambia. Ada beberapa 4 produk sirup yang tercemar oleh ethylene glycol atau kita kenal aja kita sebut saja EG dan diethylene glycol atau DEG. Dari salah satu produsen obat India. Nah, ini banyak menyebabkan kematian anak di sana yang kita sebut sebagai acute kidney injury ya, atau AKI gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di Indonesia itu ada satu kemiripan gitu. Kemiripan dilaporkan oleh Asosiasi Dokter Anak Indonesia gitu ya, itu bahwa ada beberapa case seperti yang terjadi terakhir ini, katanya ada 206 kasus pada anak, kemudian ada 99 anak yang meninggal di Indonesia. Ini tidak terjadi di negara lain, hanya terjadi di Indonesia. Dengan Gambia saat ini. Betul. Ya. Tapi kita nggak tahu apakah ini hubungannya dengan ini. Tapi kemudian muncul bahwa ini penyebabnya adalah adanya cemaran di sediaan cair. Sediaan cair nih. Salah satunya adalah sediaan sirup. Ya, sediaan sirup yang tercemar oleh ethylene glycol atau diethylene glycol. Ethylene glycol dan diethylene glycol ini adalah 2 pelarut. Ya, 2 pelarut yang strukturnya berbeda secara kimia. Tapi dia memang mirip gitu. Yang pertama ethylene glycol itu
tersusun dari satu etilen glikol, sedangkan di etilen glikol punya 2 gugus etilen glikol, Oke. gitu ya, yang tergabung secara eter, begitu ya. Jadi Ya. etilen glikol dengan dietilen glikol ini fungsinya sama, pelarut, Larut. Ya, oke. tetapi dia zat kimia yang beda. Oke. Ya, fungsinya sama pelarut, mirip, ya. Jadi kalau membuat dietilen glikol ini dibuat dengan cara menggabungkan etilen oksi dengan glikol membentuk dietilen glikol. Jadi 2 etilen glikol terikat Betul. melalui ikatan eter menjadi 2 Oke. etilen glikol. Kita sebutnya dietilen glikol. Kedua zat ini memang digunakan sebagai pelarut sekaligus mencegah terjadinya pembekuan Oke. bahan-bahan aditif, ya, misalnya pada cat, pada industri lah. Oke. Kemudian pada ini minyak rem. Oh. Minyak rem kalau kita lihat brake fluid itu ada etilen glikol, ya, oke. etilen glikol ini, gitu ya. Nah, bahan-bahan ini tuh berbahaya memang. Oke. Kenapa berbahaya? Karena ketika dia melebihi batas ambang ya yang boleh masuk ke dalam tubuh sekitar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari, itu dia akan, kalau tertelan, dia akan dimetabolisme namanya. Jadi di tubuh kita itu dirombak Oke. menjadi bahan-bahan yang sifatnya asam. Nah, untuk etilen glikol ini dia akan berubah menjadi asam oksalat. Jadi dalam siklus si etilen glikol ini dimetabolisme pada akhirnya oleh tubuh kita itu menjadi asam oksalat. Oke. Nah, dan ini bisa jadi asam dia. Nah, sedangkan si dietilen glikol sama di metabolisme, dia membentuk asam, tapi asamnya apa? Ya asam 2 kloroasetik, ya asam. Jadi dia bentuk asam, dan satu lagi asam glikolat namanya. Oke. Asam glikolat. Ya, jadi kedua-duanya ini sifat asam ini yang menyebabkan si darah kita menjadi pH-nya menjadi lebih asam. Normalnya pH darah itu sekitar 7,4. Oke. Jadi 7,4. Setelah ada pencemaran ini, artinya masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia mengalami metabolisme, darah kita itu menjadi lebih asam, atau kita kenal dengan istilah asidosis. Oh. Nah, asidosis inilah yang menyebabkan terjadinya pengkristalan, salah satunya oksalat tadi. Nah, ini yang akan menyebabkan toksik terhadap ginjal, ya, neprotoksik. Inilah yang menjadi problem dan akhirnya bisa menyebabkan terjadinya aki tadi, ya, kejadian tadi. Jadi bahan ini itu memang tidak boleh ada di obat, betul, ya, betul, di bahan-bahan farmasi, betul, gitu, ya. Jadi memang dia bukan untuk ini, karena tertelan sedikit saja dia bisa menyebabkan terjadi itu. Ya, batasnya itu 0,5 mg per kilogram bobot badan per hari yang dikeluarkan oleh BPOM itu segitu. Oke, tapi Demikian. lazimnya maksudnya si bahan itu memang menjadi sediaan farmasi. Tidak boleh. Nah, kalau sediaan farmasi itu, ya, pelarut yang digunakan memang begini, terutama untuk sirup paracetamol nih. Ya, oke. Paracetamol ini itu punya kelarutan yang kalau dibuat sirup itu ada sebagian dari paracetamol yang nggak bisa larut. Oke. Dalam air. Artinya Ya. kalau kita menggunakan pelarut air saja untuk membuat paracetamol, ini tidak semua paracetamol larut. Oke. Jadi nggak jadi sirup gitu. Betul, betul. Jadi ada bagian yang mengendap. Nah, biasanya kita menambahkan pelarut tambahan. Nah, pelarut tambahan. Pelarut tambahan. Nah, pelarut tambahan yang umum digunakan itu sudah yang aman itu, artinya tidak toksik. Itu jelas ada yang namanya propilen glikol, Oke. gliserol, dan kadang-kadang ditambahkan larutan sorbitol. Nah, itu yang umum digunakan. Ya, ini mungkin ya kemungkinan bisa penyebabnya itu bisa satu dari bahan awalnya. Oke. Bahan awal dari gliserol, propilen glikolnya itu tercemar Oke. oleh EG dan DEG. DG, ya, oke.
Jadi pada saat mungkin produsen obat ini membeli dari supplier, bahan yang pelarut itu sudah artinya mengandung EG dan DEG melebihi batas yang ditentukan. Nah, kalau di kita memang belum ada ya aturan yang mengatur itu gitu. Tapi di Amerika sejak kejadian di tahun 2009 gitu ya, 2008 akhir 2009 itu di Amerika punya buku yang namanya Pharmacopeia, United States Pharmacopeia. Dia udah mengatur itu bahwa ethylene glycol dan diethylene glycol itu boleh ada di tadi di propylene glycol atau di ini itu tidak lebih dari 0,1%. Jadi batasnya. Jadi kita harus harus memeriksa kadarnya ini si ethylene glycol yang tercemar di dalam. Nah, ini kita sebutnya sebagai impurity, cemaran. Jadi memang yang dipakai bukan ethylene glycol, diethylene glycol, tapi propylene glycol dan gliserol yang digunakan untuk membantu melarutnya paracetamol. Makanya kasus-kasus yang ada ini kan sebenarnya paracetamol. Iya, betul. Ya, karena memang paracetamol itu dia memang kalau kita hanya menggunakan air saja sebagai pelarut dibuat sirup, ini nggak bisa, dia ada bagian yang mengendap. Yaitu sekitar 70 mg yang larut kalau hanya menggantikan air. Padahal kalau untuk dia digunakan ingin dibuat sirup, dia harus menambahkan pelarut tambahan. Ya, yang kita sebut tadi. Propylene glycol, gliserol yang biasa dipakai, dan ini sudah dicek aman. Betul. Nah, itu. Jadi kira-kira ini menarik juga ya. Tadi banyak mungkin kalau orang awam kan simpelnya gini, Pak Fikri. Kalau orang awam simpelnya, bagaimana kita bisa membedakan nih kira-kira nih ya sirup yang ini tuh mengandung EG atau DEG? Nah, kan kalau mungkin ya masyarakat Indonesia, cara kasat mata. Betul? Ya, masyarakat Indonesia kan yang pada hari ini kekhawatirannya adalah ketika si bayinya misalnya ya anaknya panas dan lain sebagainya, dia menjadi kekhawatiran menjadi tinggi. Apa yang harus dilakukan? Ya, bagaimana cara membedakannya? Itu yang menjadi problematika. Gini, memang tidak mudah untuk melihat bahwa ini mengandung EG atau DEG. Oleh sebab itu, masyarakat harus menunggu. Informasi yang berkembang, artinya sekarang kan BPOM sedang melakukan pemeriksaan kemarin terhadap 39 batch, ya ada 26 dari 26 produk, dan sudah menghasilkan ada 5 produk tuh, ya yang tidak boleh dan ditarik dari peredaran. Ada Thermorex, ya Thermorex kita udah tahu tuh terkenal juga ya. Kemudian Flurin DMP obat batuk tuh, paracetamol digabung dengan obat lain. Kemudian produk Unibaby ada 3 itu produknya. Jadi ada 5 produk ini yang harus ditarik dari peredaran. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui ini? Tidak bisa masyarakat dengan kita melihat secara kasat mata, oh ini mengandung ethylene glycol, ini diethylene glycol. Saya pikir bisa. Ada komposisi obat tidak ada. Untuk komposisi yang tertera pada kemasan, itu hanya zat aktifnya, bahan aktifnya, obatnya. Ya kalau dia sirup paracetamol hanya paracetamol. Kalau dia sirup seperti tadi Flurin, kemudian Unibaby itu ada paracetamol, kemudian ada guaifenesin dan ada chlorpheniramine maleate CTM nama lainnya. Kalau bahan-bahan tambahannya itu tidak ada. Tidak dicantumkan. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa ini ada ethylene glycol dari situ, tidak bisa. Nah, sekarang ini BPOM kan sudah mengeluarkan surat kemarin bahwa perusahaan-perusahaan yang produksi sirup ini diminta untuk memeriksa kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol yang terdapat pada sirup-sirup tadi yang mereka produksi. Walaupun sekarang sudah diperiksa ini dan menghasilkan ada 5 produk yang harus ditarik. Nah, biasanya untuk memeriksa itu bukan hal yang mudah, biasanya menggunakan alat instrumen. Ya, namanya gas kromatografi. Ya, kromatografi gas. Jadi ini di lab. Jadi pekerjaan yang dilakukan di laboratorium. Nah, kebetulan di BPOM juga kan pasti memeriksa laboratoriumnya. Dan beberapa industri farmasi kita diminta untuk
Memeriksa. itu. Oh, oke. Jadi harus menunggu sampai sekarang ya sebaiknya memang tidak mengkonsumsi sirup. Oh, oke. Dan tadi apotek-apotek juga harus Aware. Iya, artinya aware dalam hal ini menyiapkan obat-obat yang 5 tadi untuk dikembalikan ya, Oh, oke. kembalikan kembali obat jadi istilahnya Iya. begitu. Demikian Pak Oke, Arlan. ini menarik juga ya Pak, kalau misalnya kita berbicara, jadi untuk saat ini yang paling aman itu kan tablet. Nah, maksudnya artinya paracetamol itu berbentuk tablet lah. Yang Betul, sirup kan betul. tadi Bapak sudah mengatakan ya kita tunggu dulu lah sampai BPOM memeriksa semuanya dan kemudian sudah hanya ada baru beberapa lah tadi. Nah, tapi kan kalau misalnya untuk anak di bawah umur lah ya Pak, ini balita. Ini kan kalau dikasih tablet kayaknya agak sulit. Kira-kira ada apa namanya, ada cara lain ya untuk kemudian mereka ya kita juga semua tahu lah anaknya pengen sehat gitu, tapi kan was-was juga ada gitu. Tablet belum tentu si anak mau gitu. Itu gimana Pak? Ya, betul sekali nih Pak Arlan. Memang gini, pertimbangan dibuatnya sirup itu kan karena pertimbangan penderita usia. Ya, betul. Tablet mungkin bagi orang dewasa kan dia memang diperuntukkan untuk dewasa, Betul. tapi bagi anak-anak ini kan kesulitan dalam menelan. Betul. Ya. Terbatas itu. Makanya dibuat sirup-sirup tadi untuk memudahkan anak untuk meminum obat tadi gitu. Betul. Ya. Ini. Nah, karena saat ini memang kita kekhawatiran ya begini terhadap sirup ini gitu ya, dikhawatirkan mengandung EG dan DEG, maka cara terbaiknya adalah biasanya kita harus buatnya dalam bentuk puyer. Pendekatan paling sederhana dibuat puyer. Oke. Paling sederhana itu menggunakan puyer. Tablet ini memang sekarang ini belum tersedia nih. Oke. Paracetamol bentuk puyer. Jadi mau tidak mau memang harus dilakukan dibuat puyer. Nah, gimana caranya? Nah, ini. Kalau misalnya ada anak kita sakit gitu ya. Saat ini kan sudah diimbau kepada para dokter anak gitu, untuk meresepkan dalam bentuk puyer. Betul. Jadi datang ke dokter, nanti dokternya sudah meresepkan dalam bentuk puyer. Nah, kalau misalnya pasiennya datang langsung gitu ya ke apotek, ini dihimbau untuk datang langsung ke apotek, tidak membeli obat sembarangan. Karena ketika di apotek ini si pasien atau konsumen ini akan diberi penjelasan oleh apoteker gitu ya. Bagaimana nanti kalau misalnya memang ini obat bebas nih Pak Arlan. Kebetulan paracetamol yang disebutkan ini paracetamol obat bebas. Ini obat bebas. Jadi pasien itu bisa datang ke apotek untuk tanpa membeli. Bawa resep dokter, beli boleh. langsung kan. Iya. Nah, disinilah peran apoteker ya yang ada di apotek untuk memberikan penjelasan kalau dia memang usia, dengan melihat usia dengan perbandingan dosis yang ada di sirup, dia bisa mencoba untuk memberikannya dalam bentuk racikan begitu. Akan lebih baik memang kalau pasien itu datang dulu ke dokter untuk dibuatkan resep sesuai dengan dosisnya. Oke. Tapi kalau buat sendiri nggak bisa sebenarnya Pak ya? Jangan, sebaiknya jangan. Misalnya tablet kan itu berkaitan dengan perhitungan dosis. Maksudnya paracetamol kemudian kita bobok sendiri? Beda Pak Arlan. Jadi gini, yang di sirup itu kandungannya itu setiap 1 sendok takar itu 5 mili itu 120 mg paracetamol. Sedangkan tablet umumnya itu 500 mg per tablet. Ya ini kan harus ngitung dulu. Iya. Serbukan gini dosisnya jadi 4 kali lipat. Iya. Ini berbahaya. Bagusnya adalah datang ke dokter. Artinya ke dokter atau ke apotek. Dia ke apotek, nanti diberikan penjelasan oleh apotek, anak usia berapa, oh ibu kalau memang sirup tidak bisa, nanti kami hitungkan dosisnya. Nah, apoteker ini punya kemampuan untuk menghitung dosis itu. Jadi dia bisa mengatur berapa dosis yang harus diberikan. Tabletnya mau satu tablet dibagi berapa bungkus, ini apoteker paham. Maka dari itu apoteker ini bisa punya peran di sini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir sih sebenarnya Pak ya. Walaupun ada isu sirup paracetamol mengandung EG dan DEG. Hanya obat-obat yang sekarang di rumah dalam bentuk sirup ini jangan digunakan dulu sampai dapat pengumuman lebih lanjut dari BPOM. Ya,
Jadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan ini kemudian akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ini terus-terusan ini, ya artinya kemarin kan keluar. Kemudian karena masih setiap terus case-nya ada terus nanti ya Pak. Kalau nggak salah jam 5 ada ini juga nih live streaming. Iya betul. Bisa dapat informasi Masih baru lagi lebih. begitu. Tapi itu. apa namanya gini, maksud saya adalah ketika berbicara pemerintah nih ya dalam konteks government gitu, pengambilan keputusan pemerintah menarik obat ini sebenarnya berarti sudah tepat ya kalau menurut. Iya. Jadi artinya dia udah ketika case-nya udah muncul dia langsung menarik. Ya. Karena kan begini, sebenarnya kan pemerintah BPOM itu punya apa namanya layanan aduan. Oke. Layanan aduan atau kita sebut monitoring efek samping obat atau pharmacovigilance gitu ya. Jadi dari aduan-aduan itu mereka akan tahu nih kasus apa yang terjadi. Nah, mereka bertindak cepat. Ini kan cukup cepat ya. Ya, betul. Mereka bertindak cepat dengan kemarin dengan pertimbangan macam-macam kemudian memeriksa sebanyak 39 ya, 39 batch. Kemudian dari 26 produk sirup dan akhirnya bisa ketahuan nih. Sudah ada 5. Sudah 5. Dari 39. Tapi ini pasti akan bertambah ya, Pak? Ya, tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Lain makanya untuk membantu BPOM diminta tuh produsen-produsen yang membuat sirup ini juga memeriksakan ya, sendiri secara mandiri kandungan dari etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi kita ikuti perkembangan ini sampai benar-benar bahwa dinyatakan bahwa produk-produk yang sirup ini sudah bebas begitu. Boleh, tapi sekarang jangan dulu karena belum ada imbauan dari kita menunggu imbauan dari pemerintah ya. Dari pemerintah dalam hal ini. Untuk teman-teman di rumah ini sebenarnya menarik sekali ya. Ini kurang lebih kita sudah berbincang lama. Ini isinya daging semua. Jadi memang ada beberapa bahasa farmasi mungkin yang agak sulit, tapi ini penting sekali kalau menurut saya, kecemasan terhadap pengguna obat ya. Kalau kita kan ini agak khawatir, tapi tadi sudah beberapa coba dijelaskan secara tahapan bagaimana kemudian mencari alternatif dari sirup menjadi ke puyer, tapi dengan catatan memang harus bisa diresepkan oleh dokter. Kalau misalnya dikasih puyer, dibuat puyer lah oleh apoteker. Ya. Tapi kan mereka sudah membuat puyernya satu bungkus itu untuk 1 kali minum kan. Betul. Nah kalau misalnya sulit, boleh puyer itu dipindahkan ke sendok, gitu kan. Diberi madu sedikit. Itu boleh, Pak? Boleh aja. Kasih air gitu kan. Biar ada rasa manisnya, boleh. Kalau misalnya aduh anak saya nih nggak mau karena pahit misalnya Pak. Karena pahit, kalau serbuk juga susah juga boleh. Jadi di dalam si serbuk yang penting waktu membagi dosisnya itu apoteker yang melakukan gitu ya, atas resep dokter boleh, ada langsung dari apoteker boleh. Nah serbuk itu boleh dikeluarkan di sendok ya, kemudian diberi madu, dikasih air kan udah aduk sedikit manis, langsung masukkan. Jadi ada rasa manisnya begitu. Siap. Mau tidak mau harus dilakukan itu. Ini yang paling mungkin ini alternatif lah ya. Yang paling sederhana. Gitu. Betul. Saya pikir 1 tablet itu kita gerus sendiri. Nggak bisa, kita jangan sembarangan. Itu nggak boleh ya. Jadi tempat-tempat yang ada di rumah yang menggunakan paracetamol dalam bentuk tablet tidak boleh digerus sendiri, dan ini kan ada dosisnya akan bisa berlebih gitu. Di sirup dengan di tablet itu dosisnya berbeda. Ya, tadi yang sudah dijelaskan. Kalau sembarangan bisa overdose ya. Teman-teman, ini tadi perbincangan ya, sudah di akhir. Ada nggak Pak Fikri sedikit lah buat pesan lah supaya tidak ada kekhawatiran lah. Jadi kita juga bantu campaign kepada masyarakat bahwa memang sedang ada case yang tinggi terkait dengan obat EG yang mengandung etilen glikol ya, dan DEG gitu kan, kira-kira seperti apa? Terima kasih. Ya mungkin begini, masyarakat harus tenang karena saat ini pemerintah sedang konsen juga terhadap kasus ini. Sudah kemarin sudah dikeluarkan edaran tentang ada 5 produk yang ditarik. Kemudian, nah untuk masyarakat kalau misalnya tadi
ada sakit begitu, kemudian demam seperti keadaan demam ini ya, bisa berobat ke dokter karena para dokter juga sudah pasti mengetahui kasus ini, terutama para dokter anak ini ya. Itu saja. Kemudian kalaupun datang ke membeli obat ya, sebaiknya pertama adalah, ini juga saran dari ini, membeli pada tempat yang benar-benar resmi, apotek lah ya, bukan toko obat atau warung gitu, ya. Apotek. Jadi datanglah ke apotek, kemudian di apotek akan diberikan penjelasan. Boleh bertanya di apotek karena di apotek itu ada yang namanya pelayanan informasi obat. Nah, jadi, pelayanan informasi obat, catat bisa teman-teman. memberikan informasi obat kepada kita boleh bertanya sebanyak-banyaknya ya. Boleh, silakan. Kemudian nanti oleh apoteker akan ditanyakan keluhannya, ada ininya ya, ada prosedurnya begitu. Jadi nggak usah ini, hanya tadi untuk sirup-sirup ini sementara di stop dulu. Itu saja begitu. Terima kasih Pak Fikri, perbincangan adalah kunci. Sudah mau berbagi ilmu ya dengan teman-teman masyarakat yang ada di rumah pengguna obat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kemudian kita selalu diberikan kelancaran dan case EG dan DEG ini cepat berakhir dan ada keputusan yang baik untuk kita semua. Terima kasih Pak Fikri sudah mau berbincang di Arlan Podcast. Perbincangan adalah kunci. Terima kasih.